kali ini kita akan belajar bersama di mata pelajaran PPKN. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas proses pembentukan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, TAP MPR, dan juga Undang-Undang atau Perpu. Pada video kali ini nanti kita akan membahas kelanjutan dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berikutnya. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas? Yuk mari kita simak video pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas proses penyusunan peraturan pemerintah atau disebut dengan PP. Peraturan pemerintah ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Jadi, peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh Presiden ya. Bagaimana sih proses pembentukannya? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tahap penyusunan PP atau peraturan pemerintah yang pertama, rancangan PP ini berasal dari pemerintah tentunya. Nah, tepatnya dirancang oleh kementerian ataupun non-kementerian. Setelah dirancang oleh kementerian ataupun non-kementerian, lalu dibuatlah panitia antar kementerian atau non-kementerian untuk menyusun rancangan penyusunan PP. Nah, setelah pembentukan panitia selesai, lalu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum mengkoordinasikan rancangan PP tersebut. Nah, setelah dikoordinasikan oleh menteri yang bersangkutan, maka perencanaan penyusunan peraturan pemerintah kemudian ditetapkan dengan keputusan Presiden. Jadi, di sini presidenlah yang menetapkan. Oke, kita lanjut ke peraturan perundang-undangan yang berikutnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai peraturan presiden atau disingkat dengan Perpres. Perpres itu ialah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Itu adalah pengertian dari peraturan presiden. Nah, selanjutnya bagaimana tahap penyusunan peraturan presiden ini? Yuk mari kita simak. Tahap penyusunan Perpres atau peraturan presiden. Yang pertama, pembentukan panitia. Nah, panitianya itu antar kementerian dan non-kementerian. Lalu, peraturan presiden ini rancangannya dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum. Setelah dikoordinasikan, maka dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsep rancangan Perpres. Nah, tahap yang keempat, jika disetujui, maka akan dilakukan pengesahan dan penetapan yang dilakukan oleh Presiden. Inilah tahap penyusunan Perpres. Yang selanjutnya yaitu mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah, yaitu peraturan daerah provinsi atau disingkat dengan Perda. Perda ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR provinsi dengan persetujuan bersama gubernur ya. Berikut ini adalah tahap penyusunan Perda Provinsi atau Peraturan Daerah Provinsi. Rancangan Perda ini yang pertama diusulkan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur. Jadi ada dua lembaga yang bisa mengusulkan Perda Provinsi.
Kita bahas satu-satu, mulai dari rancangan yang diusulkan oleh DPRD Provinsi. Jika rancangan perda itu berasal dari DPRD Provinsi, maka DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada Gubernur secara tertulis. Nah, yang kedua, DPRD Provinsi ini bersama-sama dengan Gubernur membahas rancangan perda provinsi. Yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama antara DPRD provinsi dan juga gubernur, maka rancangan perda itu dapat disahkan oleh gubernur untuk menjadi perda provinsi. Jadi nanti kalau sudah disetujui, disahkannya oleh gubernur. Yang kedua, rancangan yang diusulkan oleh gubernur. Jadi, jika perda provinsi itu berasal dari gubernur, maka gubernur ini mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. Lalu DPRD provinsi bersama-sama dengan gubernur membahas rancangan perda provinsi bersama-sama ya. Nah, apabila disetujui secara bersama, maka rancangan perda ini dapat disahkan oleh gubernur untuk menjadi perda provinsi. Jadi perbedaannya hanya ada di nomor 1 ini ya. Oke, kita lanjut ke peraturan perundang-undangan yang berikutnya, yaitu tentang peraturan daerah kabupaten atau kota, atau biasa kita sebut dengan Perdakap atau Perdakot. Nah, peraturan daerah kabupaten atau kota ialah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Kenapa sih disetujuinya oleh bupati atau wali kota? Karena kalau bupati itu adalah kepala daerah yang berada di tingkat kabupaten. Kalau wali kota itu adalah kepala daerah yang berada di tingkat kota. Bagaimana tahapannya? Yuk kita lihat slide berikut ini. Nah, berikut ini adalah tahap penyusunan perda kabupaten atau kota. Tahap penyusunan perda kabupaten atau kota itu dimulai dari membuat rancangan perda. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Rancangan perda ini diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, atau bisa juga dari bupati atau wali kota. Kita mulai membahas dari rancangan perda kabupaten atau kota yang diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota. DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota. Nah, setelah diajukan, maka DPRD kabupaten atau kota ini bersama bupati dan atau wali kota membahas, maaf ini ada kesalahan penulisan, membahas rancangan perda kabupaten atau kota tersebut. Jika disetujui bersama-sama, maka akan disahkan oleh bupati atau wali kota untuk menjadi perda kabupaten atau kota. Jadi tergantung ya, kalau semisal peraturan daerah kabupaten berarti DPRD kabupaten membahas bersama bupati. Tetapi jika membuat peraturan daerah kota, yang membahas cukup DPRD kota dengan wali kota. Gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu penyusunan peraturan daerah yang berasal atau yang diusulkan oleh bupati atau wali kota. Yang pertama, bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. Lalu DPRD kabupaten atau kota membahas bersama bupati atau wali kota tentang rancangan perda tersebut.
Nah, apabila disetujui bersama, maka akan disahkan oleh bupati atau wali kota untuk menjadi perda kabupaten atau kota. Nah, berikut tadi adalah materi kita pada pertemuan kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa kalian tanyakan melalui grup kelas PPKN. Sekian pertemuan kita pada video kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar.